Jadi yang lucunya adalah kedalaman skuad Napoli oke, tapi kekayaan taktik Gattuso ini oke gak? Bonera style sekarang. Bukan Bonera ball ya. Itu yang gue takut. Kan. Mourinho nih musim kedua Mourinho tuh selalu bagus. Gue juga MU kayaknya. Ya kita lihat aja lah gimana. Ya MU adminnya blunder sih waktu itu. Iya, neraka ya, sulit itu. Ya juara Europa League 5 kali bisa tukar UCL kali gitu. Ini kayak voucher. Itu aja, jadi jangan lupa kalau mau beli kaos Harta Tata Serie A langsung di deskripsi di bawah atau di Instagramnya Ngalcio. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan yang pahit. Tapi apa Mas Iksan? Kenyakan. Kebanyakan makan kita guys. Mantap. Oke, biasa sebelum mulai kita mau ngebahas soal Itali di UEL. Nah, nih. Ya, Sekali lagi nih, yang mau nih. Ini limited stock nih. Harta Tahta Serie A. Tuh, kelihatan kan? Ya apa-apa, muka gue nggak kelihatan tuh. Harta Tahta bonus Serie A. Nih, bonusnya tuh stiker, belakangnya ada, wis. Ngalcio. Ya jangan lupa di subscribe juga nih. Nah, boleh. Jangan lupa ya, harganya dan kontak personnya di mana ada di deskripsi di video ini di bawah ini. Atau di IG. Atau di IG di Ngalcio. Sama tulisannya kayak nama channelnya ke IG-nya Ngalcio. Jangan lupa follow juga, oke? Bisa swipe up ya. Iya, kita dikit masih jauh ya. Masih jauh nih buat swipe up. Jadi tolong lah ya. Swipe down gitu. Swipe down kita nih. Oke. Sekarang tadi di video sebelumnya kita udah bahas soal peluang-peluang tim Italia di UCL ya. Dan sekarang yang di UEL nih. Yoi, Liga Malam Jumat. Liga Malam Jumat nih. Friday Night League, yoi. Oke, biasanya liga-liga orang yang lagi pada sibuk kalau malam Jumat ya kan. Ini nonton bola ya biasalah. Ngaji bener ya Sinan. Oke. Al-Kahfi. Iya, Al-Kahfi bagus. Nah, sekarang bahas bola juga jadi ngeblank kan. Europa League. Ya, Europa League. Ya. Ada 3 tim ya yang seperti kita ketahui, ada Roma, ada Milan dan ada Napoli. Mari kita bahas satu-satu nih. Kemarin ya udah memastikan lolos ya Roma sama Milan. Tinggal Napoli aja. Cuman kita lihat gimana perjalanan mereka di 5 match ini dan di match terakhirnya nanti. Pertama Roma ada di grup A ya. Itu terakhir dia melawan CSKA Sofia tapi di kandang CSKA Sofia. Iya. Dan di sini poin Roma juga emang udah jauh nih Mas Adit. Iya. Pertama 13 Roma, poinnya 13, kedua Young Boys 7. Clutch 5 dan Sofianya 2. Ini udah nothing tulus nih. Parma mainin Primavera juga nggak masalah kalah gitu. Ini pertandingannya udah nggak berarti lagi sih. Ini saatnya memainkan Calafiori. Yang gitu-gitu. Bagus itu kemarin mainnya kan. Golnya bagus itu. Saatnya memainkan Juan Jesus. Iya itu terus. Gonzalo Pilar. Pokoknya terus Borja Mayoral tuh pasti. Iya, Borja Mayoral terus sama Dua Perez. Bruno sama Charles. Ya, Bruno, Charles Perez tuh. Ya kesempatan lah buat Fonseca buat ngetes pemain-pemain yang selama ini jadi pelapis. Terakhir lawan Sofia ya? Iya. Nah, kemarin menang lawan Young Boys. Young Lex anjir. 3-1. Soalnya ada yang ini DM waktu itu. Minta link streaming Roma lawan Young Lex. Itu siapa itu? Aduh, gue tawa gue. Kemarin ya, di pertandingan lawan Young Boys itu juga Calafiori itu golin ya. Golin bersama dengan Mayoral dan Edin Dzeko. Dan Young Boys yang golin Nsame. Kenal. Kita kenal. Makanya gue nggak mau disebut sama Siksan. Ya terakhir lawan CSKA Sofia ya, ini yang juga line up-nya pemainnya kita juga kenal ya, CSKA Sofia. Liga Rusia ya Mas ya? Bulgaria itu. Bulgaria. Sofia, pokoknya nama belakangnya off belakangnya tuh kebanyakan. Ya itu line up-nya. Ini kemungkinan besar menang sih ya. CSKA Sofia, gue boleh sebutin kan nih? Boleh coba. Sankare, ya. Kari, Jefferson, Yoga, Fion, Zanev, Matei, Antov, Kipra Busato. Siap. Itu berbakat semua. The next semua itu. The next. Kalau Save Arklui ada namanya ini kan, Paun. Kayak sekolah ya. Paun itu. Oke sih kenal ya, semoga Roma bisa menang dengan nyaman ya biar Aldo nggak uring-uringan lagi dia di Twitter.
Katanya kan kota ini mau juara. Iya, kota ini mau juara katanya. Bisa lah Roma, tapi justru menguntungkan Roma nih karena dia juara grup ya. Iya. Dia juara grup. Jadi dia nanti pas 16 besar main tandang dulu. Biasanya gitu nggak sih? 32 besar. 32 sorry, kalau Eropa 32. Ya udahlah, Roma udah aman lah. Aman, oke. Next grup nih cukup jauh scrollnya ya, dari grup A langsung ke F grup dulu dong. F. Grupnya Napoli. Grupnya Napoli, Sociedad, Alkmaar dan Rijeka. Ini mungkin berat tensi mereka di sini nih sama kayak Madrid dan Inter nih di UCL. Karena poinnya Napoli sementara memang masih memimpin grup ya. Betul. Poin 10, kedua Sociedad 8, terus ketiga ada Alkmaar 8 juga, dan terakhir Rijeka 1. Nah, ini 3 tim teratas ini punya peluang untuk lolos. Masih bisa lolos, apalagi karena terutama Alkmaar sih gue yang rada takut ya, karena dia lawannya cukup lawan mudah lah ya, lawannya Rijeka. Walaupun main di kandang Rijeka, gue yakin Alkmaar bisa menang lah ya gitu. Bisa menang karena juga performanya Alkmaar tuh bagus juga gitu loh. Lawan Rijeka pertama Alkmaar tuh menang 4-1 gitu loh yang pertemuan pertama, dan sempat ngalahin Napoli men. 1-0. Makanya di Naples, di San Paulo ya. Iya benar. Bahaya juga makanya nih kalau Alkmaar bisa menang, sedangkan Napoli wajib menang hukumnya. Iya. Napoli harus seri bukannya? Minimal seri nggak? Minimal seri 11 sih poinnya. Kalau seri Sociedad yang nggak lolos. Iya, kalau seri bisa Sociedad karena ya kalah head to head. Kalah ya benar. Tapi ini ngingetin gue sama kejadian 2 tahun lalu apa 2 musim lalu apa 3 musim lalu ya, yang Gattuso pas lagi menentukan ini suka anti klimaks. Betis kalah. Waktu itu tuh Milan cuman butuh seri doang lawan Olympiakos, tapi malah kalah. 3-1 ya Mas. Itu 3-1, bahkan kayaknya kalau nggak salah waktu itu tuh kalah 2-1 pun masih lolos. Ini kalahnya 3-1. Itu yang sama Real Betis juga bukan? Iya, yang bareng sama Real Betis. Ngaco itu beneran. Nah, ini makanya balik lagi ke mental sih. Jangan cuma nyari seri lah gitu kalau main di Eropa itu. Kemarin tuh abis main imbang ya lawan AZ Alkmaar ya, Napoli. Soalnya kalau Napoli kalah lawan Sociedad, yang lolos malah Alkmaar karena head to headnya menang. Iya. Setahu gue sih kayak gitu ya peraturannya, karena goal difference-nya juga sama, beda 3. Jadi kalau bahkan Alkmaar tuh menangnya di kandang Napoli kan ya tadi. Nah makanya nih kalau misalkan Napoli kalah, wah. Kalah nggak lolos lah. Kalah bahaya nih, Eropa aja nggak lolos sih buat tim sepadat Napoli ya. Kita ngomongin dari tengah ke depan deh, dari Bakayoko sampai Mertens gitu loh. Kurang serem apa itu? Dari Koulibaly. Dari Koulibaly ya, backnya mungkin cuma Koulibaly menurut gue yang paling menonjol banget lah. Manolas ya masih sosok lah kalau menurut gue. Kiper juga nggak begitu. Ya Alex Perez paling ya. Maksud gua nggak sebintang kayak kiper Juve, kiper Inter, kiper Milan gitu loh. Maksud gua masih level bintangnya itu masih di bawah mereka. Tapi tengahnya itu Bakayoko, terus ada Deme, Lozano, Insigne, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski dan Osimhen nggak tahu nanti udah main apa belum. Iya kan, terus strikernya satu lagi Andre Petanya ya sulit. Iya. Ya cuman memang ini udah menang harga mati ini Napoli nih 1-0 aja. Cuman di pertemuan pertama langsung Sociedad menang kan ya? Menang. Yang golin Politano yang golin. Keuntungannya adalah ini mainnya di kandang Napoli. Stadion nama baru. Stadion Diego Armando Maradona. Gue Naples mulu nyebutnya, kotanya malah yang gue sebut. Ya gitu. Jadi ini semoga sih Napoli bisa menang ya, karena please lah jangan sampai di Europa League aja lu nggak lolos. Kan ini takut ngaruhnya ke koefisien ya Mas Adit. Iya, koefisien pasti. Makanya kalau koefisien turun dampaknya ini ya Mas Adit bisa kebalap sama di bawahnya. Italia kan sekarang ke 4 ya. Di bawah Italia itu Prancis. Habis itu baru Portugal. Nah, sementara klub-klub Prancis itu biasanya mainnya bagus di Eropa. Paling nggak kayak PSG itu kan jauh tuh. Terus kayak klub-klub kayak Monaco ataupun musim ini Lille itu ada kemungkinan ngelangkah jauh juga. Gitu. Ini makanya tim-tim kayak Napoli ini harus serius lah di Eropa. Walaupun ngejar liga juga ya. Gitu. Ya, tetap lah ya 3 kompetisi ya dengan kedalaman skuad Napoli sih seenggaknya bukan hal yang mengkhawatirkan ya sebenarnya. Iya, sebenarnya. Jadi yang lucunya adalah kedalaman skuad Napoli oke, tapi kekayaan taktik Gattuso ini oke gak?
Nah, itu yang mungkin yang lagi OTW dikembangin. Oh gitu. Ya. Karena udah mulai enak sih, mainnya udah mulai enak. Iya, udah mulai enak. Terutama di kiri ya, si Mario Rui sama Insigne itu enak sih kombinasi. Cuman itu. emang kelemahannya Napoli itu postur badannya tuh pemainnya banyak kan kecil-kecil. Makanya paling si Gattuso cuma naruh satu pemain tinggi kayak musim lalu misalnya Milik, kayak sekarang Osimhen atau Petanya buat di depan. Jadi tuh emang mengandalkan apa ya? Kalau sisi sayapnya kan mengandalkan kecepatan Mas ya. Iya. Kecepatan sama skill individual lah. Karena gol-gol Insigne, Mertens itu kebanyakan dari luar malah. Pressing, bola-bola pressing itu mereka jagonya itu. Maksudnya kalau misalnya kemampuannya gitu-gitu aja kan ketebak ya. Ketebak ya betul. Paling yang beberapa kali penetrasi di kotak penalti itu Politano. Lionel Politano. Sama Lozano lumayan sering. Lionel Politano aja. Boleh juga tuh sebutan Lionel Politano. Tapi Sociedad juga nggak bisa dianggap enteng juga. Iya, mimpin La Liga kalau nggak salah. Dan David Silva-nya oke ya. David Silva siapa lagi? Alexander Isak strikernya terus sama si Oyarzabal. Itu tuh yang lagi sisanya kenal semua. Ada yang back-nya dipinjemin Madrid ke Sociedad bukan sih? Yang mana? Kalau nggak salah ya. Kalau dulu mah yang dulu mah Odriozola. Odegaard kan udah balik ke Madrid. Ya dulu sih Odriozola sih yang dibeli sama ini yang bahaya sebenarnya Nacho Monreal. Ada jangan lupa ada Adnan Januzaj juga di situ. Si Januzaj di situ. Iya. Sociedad. Oyarzabal, Isak ya makanya sempat buka-buka nih gua. Andalan di FM lah tuh Alexander Isak. Iya, the next Ibra anjir. Mulai lagi the next. Kan? The next lagi gitu kan. Aduh. Terus ada John Bautista anjir yang gue tahu Bautista pemain Smackdown. Bukan ini yang penyanyi. Iya, benar. Christian Bautista. Iya. Oke lah itu Sociedad Napoli ya. Semoga Napoli wajib menang sih. Jangan semoga wajib lah pokoknya. Nggak bisa enggak. Oke. Terakhir yang sudah memastikan lolos juga ada di grup H, AC Milan. Tinggal ini rebutan peringkat 1. Karena beda 1 poin ya sama Lille poinnya di atas 11, Milan kedua 10, Sparta 6 dan Celtic 1 Celtic nih. Iya. Gue lebih mau nekanin soal Celtic sih ini nggak apa-apa ya. Iya. Karena kita tahu Celtic walaupun bukan ada di liga top. Tapi kan itu klub penuh dengan sejarah dan pemain-pemain bagus zaman dulu ada Nakamura tuh gue inget banget. Ya Henrik Larsson. Sekarang ada Mas yang mirip Henrik Larsson. Siapa? Pemain dari Milan. Rambutnya. Rambutnya doang. Pas Celtic Larsson di Celtic kan rambutnya kayak gitu kan. Kayak si Laxalt ya. Iya Laxalt. Tapi kan udah pindah ya Laxalt ke Celtic kan sekarang. Oh iya Celtic. Sekarang Celtic. Nah, Celtic ini sebenarnya sih kayak Juve kalau di Serie A. Dia tuh dominasi. Kemarin tuh dominan kan Rangers sempat bangkrut lah waktu itu yang bermasalah. Pas nggak ada Rangers tuh dia dominasi 9 gelar beruntun. Nah, ini mau ngincer 10 sama kayak Juve banget kan. Tapi beda liga. Iya, tapi sekarang Celtic tuh emang di liganya tuh lagi turun dia. Lagi kalah sama Rangers. Rangers ya Steven Gerrard ya. Steven Gerrard. Lagi bagus dia. Lagi disorot posisi pelatih Neil Lennon itu emang lagi disorot gitu. Itu jadinya rival abadi tuh ya. Oh iya itu keren sih Celtic ya. Derby Old Firm ya. Itu emang sayang banget sih. Gue juga tadi ngiranya rivalnya Milan selain Lille itu Celtic tadinya. Padahal gue pikirin adalah grup neraka UEL. Grup neraka UEL nih ada Lille, ada Celtic, ada Milan. Iya, terus pemain-pemainnya juga lumayan lah. Ada si Christopher Ayer itu kan bagus juga. Terus ada Olivier Ncham itu juga mantan pemain Serie A juga, sama si El Yunusi itu juga ya lumayan lah gitu, harusnya bisa paling nggak peringkat ketiga gitu. Gue tahu sih ini si siapa Frimpong. Oh Jeremy Frimpong itu ya itu juga lumayan sih. Bagus itu yang sempat namanya gue sering denger juga lah dulu itu cuman ya Liga Inggris kan dia. Iya dan akhirnya malah pas lawan Milan gue kira comeback nih momennya Celtic gue 2-0 kan. Iya. Sempat unggul gue kan malah kena comeback. Memang mentalnya Milan jauh lebih bagus di situ dan Celtic memang masih belum. Ini comebacknya Pioli juga masih. Iya, comeback Pioli ke touchline. Terus tapi dia jadi pakai bajunya ngikutin Bonera. Iya, sekarang vest nih. Bonera style sekarang. Bukan Bonera ball ya. Bonera ball tapi Bonera style. Jadi rompi merah, vest merah gitu ya, rompi merah. Merahnya juga merah marun terus dalamnya hitam. Oke, terus pertandingan terakhirnya Milan ketemu Sparta.
Di kandang Sparta. Nggak ada harapan buat Sparta sih ya. Cuman ya seenggaknya dia mungkin pengen ya lolos dengan bukan lolos sih. Menyelesaikan kompetisi ini dengan kepala tegak. Setidaknya lu punya kebanggaan lu menang lawan Milan gitu loh ibaratnya. Tapi kayaknya susah juga. Tapi ya di kandang Sparta sih. Di kandang Sparta. Kondisi Milan yang nggak tahu Ibra nanti udah main apa belum, Lea udah main atau belum. Ya ada tapi bisa jadi Milan malah ketahan imbang. Bisa jadi. Iya, soalnya si Pioli juga sempat ngomong dia tuh ngisyaratkan bakal istirahatin beberapa pemain inti sih. Dia bilang pemain-pemain yang jarang main bisa dipercayalah di line up. Jadi bisa jadi Krunic Leo Duarte lagi. Leo Duarte, Daniel Maldini ya kan. Conti bisa jadi. Maldini sama Colombo striker. Colombo, kan? Nah bisa jadi tuh kita akan ngelihat line up itu ntar. Tapi yang gue lihat di Milan Europa League Mas, yang mencolok malah pemain-pemain kayak gitu Mas. Maksudnya bukan tim utama gitu ya, beberapa kali yang gol kan Brahim ya. Karena memang itu tempatnya mereka buat show sih sebenarnya. Karena kalau di Serie A mungkin itu kan secara level lebih di atas UEL ya, maksudnya prioritasnya juga Milan memang di situ. Jadi akan lebih all out kalau main di Liga dibandingkan di UEL yang memang apalagi dengan kondisi mereka sudah aman nih. Dengan Hendro itu mempersiapkan buat champion, Bang. Ditaruh tuh pemain-pemain yang ini buat di ngerasain di Eropa. Ya buat ngerasain mental ya. Dari kata Hendro tadi katanya persiapan buat UCL nih Milan. Hendro ini yakin katanya Milan juara unbeaten lagi. Wede. Dia sebenarnya hati kecil dia Hendro tapi diwakilin pakai nama lu. Cuman dia kalau yakin biasanya aneh. Iya enggak Milan UCL aja peringkat 4 cukup. Nah, terus di UCL apa di UEL? Gimana Mas Adit peluangnya Milan? Peluang Milan untuk jadi juara grup itu kan juga tergantung match lain ya, tergantung Lille juga. Lille lawan Celtic ya. Kalau Lille menang, ya Milan nggak bakalan juara grup gitu. Kecuali kalau Lille itu imbang atau kalah, sementara Milan menang. Ya keuntungannya main di kandang Celtic Mas. Di kandang Celtic iya bisa jadi Celticnya juga ini harga diri lah. Harga diri minimal seri lah ya. Minimal seri, terus Milan bisa syukur-syukur Milan menang. Jadinya Milan itu dengan status juara grup nanti ya harapannya undiannya di babak 32 besar jadi lebih dapat lawan yang lebih gampang lah gitu daripada ntar ketemu tim-tim buangan UCL atau ketemu juara grup dari grup yang lain gitu. Ya, paling itu sih motivasinya. Tapi motivasinya ini Mas sebenarnya karena tahun ini Europa League pasti ada juara baru. Iya, Sevillanya di UCL lolos. Sevillanya lolos. Sevillanya lolos 16 nih. Masih satu match lagi Mas. Udah lolos. Udah lolos kalau salah sih Sevilla udah lolos. Oh iya udah berarti ada. Ya tapi mungkin ada finalis yang lama juga balik lagi. Inter bisa jadi tahu ya. Kalau Inter peringkat 3 ini masuk kayak lagi kan. Kemarin dia jadi finalis UE. Banyak juga tim-tim UCL ya, itu yang gusuran UCL biasanya melajunya lebih jauh ya. Tapi yang gue takutin sebenarnya siapa? Mourinho. Spurs. Iya. Karena dia di MU menang loh. Bisa. Iya kan waktu Ibra di MU kan itu kan Eropa juga kan. Iya. Oh iya. Spurs itu juga yang gue takut. Kan. Mourinho nih musim kedua Mourinho tuh selalu bagus. Mourinho jelek di musim ketiga itu sampai ada udah jadi candaan umum lah ibaratnya musim ketiganya Mourinho tuh mimpi buruk gitu. Tapi musim kedua dia lagi prime-nya ya. Sekarang sih kayak mulai kelihatan gitu ya di IPL-nya dia lagi di atas sekarang peringkat 1 terus di UEL-nya juga udah aman dan ya Eropa dia udah pernah ngerasain juga gelarnya bareng MU. Iya, dia ngeri sih kalau ngeri, makanya gue ngeri itu... Milan Toto ketemu dia jadi 16 atau di 8. Waduh. Nah iya. Itu Harry Kane susah lah di stop itu. Gue lebih takut Son. Iya, Son juga. Son itu ngeri banget itu gua. Son ngeri udah pokoknya ya kalau bisa menghindari Tottenham Hotspur sedini mungkin. Semoga. Tim-tim buangan UCL juga banyak potensinya juga banyak yang bahaya juga. Siapa tahu Madrid. Oh, iya siapa tahu Inter, siapa tahu Madrid, siapa tahu ya siapa lagi ya? Atalanta, MU. Atau Ajax ya, MU. Bisa MU atau RB Leipzig. Ya. Nah. Waduh, tuh grupnya MU sebenarnya seru tuh. Seru itu sebenarnya. Iya, ada PSG, Leipzig sama bedanya MU. Satu kan, beda 1 poin. Ya kalau kita menerka-nerka siapa yang akan masuk Europa League di antara 3 itu siapa? MU, Leipzig atau PSG? Yang kira-kira jadi tamu baru di Europa League menurut Bung ini. Leipzig kayaknya ya. Wow. Kayaknya Leipzig ya. Leipzig. MU terakhir, MU ketemu Leipzig terakhir kan? Nah, itu penentuan tuh. Mati-matian ini. Waduh. Iya. Itu. Siapa yang akan kegusur ke Liga Malam Jumat? Coba mendingan kita cek biar aman ya.
Fixtures terakhirnya. Iya bener. Tapi di kandang Leipzig mainnya. Nah, itu. Malah bisa kita ketemu MU. Poinnya sama kan? Poinnya 1 sampai 3 itu 9 tiga-tiganya. Nah, iya. Jadi 3 tim ini peluangnya lolos gila, cuma tinggal masalah head to head aja lah. Jadi kalau kita nebak-nebak tim yang bakalan turun ke Europa League juga seru nih. Seru ya. Gak jauh nggak kalah seru juga nih. Wah, MU. Yang turun ke Europa League ya. Yakin banget. Waduh. MU. Lu siapa? Kan tadi gue Leipzig. Oh, Leipzig lu Mas Adit? Gue juga MU kayaknya. Ya kita lihat aja lah gimana. Ya, MU adminnya blunder sih waktu itu. Iya, neraka ya, sulit itu. Apakah Ole masih on the wheel di pertandingan terakhir nanti? Iya. Kita lihat nanti siapa yang menjadi tamu WL berikutnya nih, yang jadi tamu baru di peringkat di 32 besar ya berarti Mas. 32. Tapi maksudnya ini apa wakil-wakil IPL selain Spurs udah pasti lolos juga ya. Arsenal. Udah lolos. Leicester itu ada di grup sama Zoria kalau nggak salah. Leicester tuh Zoria di grup G. Leicester udah peringkat dua-duanya sih udah pasti lolos nih. Leicester udah pasti lolos ya. Leicester udah pasti lolos. Terus klub Inggris lainnya ada. Oh jangan lupa ada Benfica cuy. Oh iya. Benfica sama Rangers. Iya seru nih. Benfica sama Rangers nih. Udah pasti lolos juga mereka berdua, poinnya 11. Ada Bayer Leverkusen. Oh banyak juga yang serem-serem nih. Praha, kaget justru Nice nggak lolos. Oh Nice nggak lolos ya, justru yang lolos adalah Praha sama Bayer Leverkusen. Terus grupnya Arsenal di atas sudah aman 5 kali 3 poin sempurna Arsenal, tinggal 1 pertandingan lagi kalau menang dia 6 kali match 6 menang. PSV Eindhoven itu dia satu grup sama Granada. Udah pasti lolos juga. Iya udah pasti lolos. Klub-klub Jerman atau Spanyol biasanya sih bahaya di sini sih. Ya, nah Spanyol sebenarnya tuh lebih trik itu. Makanya Napoli nih harus bisa menang nih. Bisa nyingkirin satu klub Spanyol lumayan tuh. Tapi Tottenham Hotspur justru dia poinnya sama peringkat 1 si Royal Antwerp ini 12 poinnya, kedua Hotspur 10, ketiga LASK 7. Oh iya, gara-gara kemarin dia seri Spurs sama LASK itu. Tapi head to headnya juga ini sih dia menang. Iya. Soalnya yang pertama lawan LA menang Hotspur ya benar. Ya, masih aman lah, masih lolos. Tapi cukup serem juga nih yang bakal jadi potensial lawan-lawannya nih, karena Hotspur nih kemungkinan peringkat 2 nih kalau lolos. Yang gue takutin kejadian kayak ini. Iya. Kalau Milan jadi juara grup gitu ya. Ya kan? Ya maksudnya kalau misalkan kejadian Milan menang terus Lille ditahan imbang, jadinya Milan jadi juara grup tapi Hotspur lolos runner up. Dengan runner up bisa ketemu itu. Ya, berarti nggak ngejamin juga dong. Iya, makanya ternyata dan Napoli juga kalau misalkan menang pun di juara grup kalau nggak salah. Kalau bisa kalau menang Napoli seri, AZ menang, itu poinnya kan sama. Itu AZ sih yang juara grup. Oh iya. Harusnya sih gitu. Karena dia menang head to head ya. Menang head to head. Iya. Nah, iya paling ya gitulah sebenarnya. Ya siapapun gitu ya yang lolos sebagai juara atau runner up grup itu sih nggak bisa dianggap enteng lah. Iya, benar. Dua-duanya dalam posisi yang tidak aman sebenarnya. Cuma emang kalau juara grup pastinya ya lebih bagus posisinya dalam undian, bisa jadi kan main di tandang dulu. Ya itu paling jadi yang jadi modalnya lah di situ. Modal. Bisa curi agregat ya di situ ya, bisa curi gol gitu loh maksudnya. Sebenarnya sih dari 2 tahun terakhir ya Mas ya, pelatih Italia itu selalu lolos ke final. Sebelumnya kan Sarri juara. Conte kemarin. Masuk final doang. Apakah pelatih Italia bakal masuk final lagi nih? Bukan masuk final doang, Chelsea juara. Chelsea juara ya, yang masuk final si Conte doang. Itu kan setelah berapa tahun tuh ya Mas ya? Setelah Parma kan waktu itu. Parma lama banget makanya. Dan kalau sayangnya anti klimaks ya. Sayangnya yang juara pakai pelatih Italia tim Inggris. Iya, tim Italia ini di Europa League bener-bener ini nih. Tapi yang gue cukup unik itu adalah Sevilla ya. Gonta ganti pelatih tapi tetap juara di Eropanya. Emang udah Lopetegui loh itu. Sebelumnya kan Unai kan. Sampai berturut-turut ya kalau nggak salah Unai itu 2 kali ya, Pak. Iya, Unai lah semua. Bisa ngalahin Dortmund, Liverpool di Eropa waktu tahun 2014-2015 sampai itu. Terus sampai akhirnya terakhir ini ya Julian Lopetegui lah ngalahin Inter di final. Maksudnya
memang udah mendarah daging kayaknya itu ya. DNA itu baru DNA. Itu baru DNA Eropa sesungguhnya. Europa League tadi. DNA Europa League. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi punya DNA aja daripada DNA. Kali aja juara Europa League 5 kali bisa tuker UCL jadi kali gitu. Ini kayak voucher. 5 kali tuker satu UCL. Singaru. Si Benfica marah-marah itu bertahun-tahun. Nah di antara 3 klub Italia ini yang belum pernah menang Europa League tuh Milan doang sebenarnya. Dulu waktu zamannya Piala UEFA, Milan tuh nggak pernah menang Piala UEFA dulu dari dulu. Karena Roma pernah ya. Roma pernah, Napoli pernah waktu Maradona. Iya. Ya emang nggak masuk prioritas. Nggak masuk prioritas sih. Cuman ya harusnya sih jangan dianggap ya cuman gara-gara nggak prioritas ya gimana ya, jangan nganggap enteng juga lah. Gitu harusnya tetap gimana ya, gue sih mungkin banyak fans Milan yang ngerasa yaudah fokus di Liga gitu, tapi UEL lepas aja gitu, toh gengsinya sama hadiahnya juga nggak gede kan gitu kan pertimbangannya. Kalau gue sih dalam opini kalau emang masih bisa maju terus misalnya di Liga cukup aman juga gitu, ya kenapa nggak dikejar aja sekalian? Toh dapat trofi juga kan. Nah. Dan lebih spot UCL lebih aman kan ya? Spot UCL kan juara juga masuk. Juara UEL kan dapat. Dan itu sebenarnya lumayan pride juga sih ya. Iyalah. Iya. Ya nambah koleksi gelar yang sebelumnya belum pernah ada. Iya. Kalau dapat UEL. Karena kan bisa jadi menang Super Eropa. Iya. Dari juara Europa League. Europa League ke Super Eropa. Tapi sih gue lebih berharap sebenarnya yang juara itu Napoli. Di Europa League nih. Iya. Biar di liganya Milan aman, nggak diganggu dia. Tapi memang tapi memang jadi 5 wakil nggak sih kalau kayak misalnya di akhir kompetisi juara Europa League-nya itu salah satu klub Italia gitu. Tapi di liganya dia peringkat 5 gitu. Itu gue masih bingung. Itu jadi ya. Itu masih 5 atau jadi gimana gitu. Kayak terakhir kasus itu MU ya. Kayak waktu MU juara Europa League. Milan juga 2007 Mas. Milan 2007. Pas juara UCL kan kalau nggak salah dia peringkat 5 apa? Iya kalau nggak salah gitu. Tapi masih masuk musim depannya. Karena juara bertahan ya. Tapi kalau dulu kalau nggak salah ya boleh dikoreksi. Kalau nggak salah dulu sistemnya ada tim lain yang kekat jatahnya, tim dari liga lain. Iya. Dulu yang gue pernah dengar kalau nggak salah yang kekat tuh Fenerbahce apa dulu tuh. Pernah dengar cerita, cuman mungkin boleh dikoreksi. Sama ini nanti bakal ada satu kompetisi baru katanya. Iya. UEFA Confederation ya. Iya, kayak Intertoto ya, Mas ya. Iya, cuman bedanya kalau Intertoto itu kan dari liga-liga gede pun ikut juga. Kayak kalau nggak salah gue sempat baca sekilas sih. Ini kayaknya kalau dari liga-liga yang bawah aja gitu. Jadi kalau liga-liga gede kayaknya nggak ikut kompetisi. Tapi mungkin Eropa Timur nih banyak yang ngirim ya. Jadi ini juara dari yang gue sempat baca, juara dari UEFA Confederation League itu bakal lolos ke grup stage UEL. Iya. Jadi di bawah lagi. Jadi tahapannya mungkin dari atas UCL, papan tengah 567 itu buat Eropa. Nah ini yang ke bawahnya mungkin dikasih kompetisi lain lagi kali ya. Iya. Karena kalau kita ngomongin soal revenue mungkin jadi lebih besar nggak sih? Karena kan itu antar Eropa, gate receipt segala macam, broadcast TV jadi lebih nambah. Iya. Cuman menurut gue kalau misalnya di era sekarang ya, sekarang kan lagi COVID gini kan susah. Iya ngeri, pemain lebih kasihan ya. Bener. Apalagi ini kan udah UCL Rabu Kamis misalnya, UEL Europa League Jumat. Ini mau main hari apa nih? Liga malam apa jadi? Hari Selasa, malam Selasa. Iya, Malam Selasa, Senin malam gitu ya. Anjir. Udah gitu pemainnya terancam gak ikut ini pre-season ya. Bisa udah mulai duluan. Udah mulai kualifikasi. Kan. Nih akal-akalan doang. Ada aja emang orang nyari duit ya. Bisa aja orang-orang itu. Oke, guys. Cukup sampai situ aja. Jadi jangan lupa kalau mau beli kaos Harta Tata Serie A langsung di deskripsi di bawah atau di Instagramnya Ngalcio. Oke? Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.